Keimamatan Yesus Kristus di dunia ini. Dalam Mazmur 110 ayat 4, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Malkisedek. Bunyi ayat tersebut adalah menunjukkan suatu sumpah ilahi dengan menetapkan keimamatan Mesias. Inilah bunyi ayat tersebut selengkapnya. Dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Malkisedek. Yesus Kristus bukanlah keturunan Harun yang merupakan seorang imam, seperti Malkisedek. Hak untuk keimamatan Yesus adalah datang melalui pengangkatan ilahi dalam Ibrani 5 ayat 6-7. Dan pengangkatan keimamatan Yesus itu memiliki dua fase, yaitu fase ketika Yesus hidup di dunia ini dan fase setelah Yesus kembali ke surga. Fase keimamatan setelah Yesus kembali naik ke surga sudah dijelaskan di channel ini. Dan link videonya terdapat di halaman deskripsi video ini. Pengantara atau keimamatan Kristus di dunia ini dapat terlihat dari peran imamnya di mezbah bakaran yang melambangkan pelayanan Yesus di dunia ini. Yesus memenuhi syarat dengan sempurna untuk jabatan imam dalam Ibrani 5 ayat 1-10. Sebab Yesus juga adalah benar-benar Kristus. Yesus sebagai manusia ditetapkan dan dipanggil oleh Allah untuk bertindak dalam hubungannya dengan Allah, yaitu dengan tugas istimewa untuk mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Di Alkitab Perjanjian Lama diceritakan bahwa seorang imam itu mempunyai tugas penting untuk mendamaikan para penyembah Allah melalui sistem korban. Sistem korban tersebut adalah menggambarkan penyediaan penebusan atas dosa. Dengan demikian, maka pengorbanan yang berkelanjutan yang dilakukan di mezbah korban bakaran tersebut adalah melambangkan persediaan perdamaian yang secara terus-menerus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa sesungguhnya pengorbanan atau korban darah hewan yang dilakukan dalam Perjanjian Lama itu tidaklah cukup. Maksudnya, persembahan korban darah hewan yang selama ini dilakukan tersebut tidak dapat menyempurnakan orang yang mempersembahkannya dalam hal untuk menghapuskan dosa atau menghasilkan hati nurani yang bersih. Karena persembahan hewan korban itu harus dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus selama orang tersebut hidup dan membutuhkan penghapusan dosa. Lagi pula, korban-korban persembahan darah hewan itu hanyalah merupakan bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Perjanjian Lama mengatakan dalam Mazmur 40 ayat 6-10, Ibrani 10 ayat 59, bahwa Mesias sendirilah yang akan menggantikan upacara-upacara pengorbanan melalui darah hewan tersebut.
Pengorbanan-pengorbanan ini kemudian ditunjukkan oleh semua penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus untuk orang lain. Dan juga ditunjukkan oleh kematian pendamaian Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Yesus sebagai anak domba Allah menjadi seolah-olah berdosa bagi kita dengan menggantikan kutukan yang ditimpakan kepada seluruh umat manusia. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Oleh karena itu, kita seharusnya sangat bersyukur. Sebab selama pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, Kristus adalah imam dan juga persembahan korban untuk seluruh umat manusia. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah bagian dari pekerjaan keimamatannya. Yesus rela melakukan semuanya itu adalah untuk kepentingan semua umat manusia. Dan bagi kita yang percaya serta telah menerima Dia, maka sudah selayaknya kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang sangat mulia itu bagi kita masing-masing. Yaitu dengan cara menuruti akan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Shalom.